Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang seringkali membuat kita merasa letih, untuk merenungkan sesuatu yang sangat mendasar dalam perjalanan spiritual kita. Sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap benar, namun sebenarnya menyimpan sebuah rahasia yang teramat penting untuk disingkap. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun niat Anda tulus, meskipun hati Anda dipenuhi harapan saat mengangkat kedua tangan memohon kepada Sang Pencipta, doa-doa Anda terasa tidak sampai, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan antara Anda dan rahmat-Nya? Ini adalah sebuah perasaan yang sangat lumrah, bahkan seringkali menyesakkan hati. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seolah menahan karunia-Nya dari hamba yang begitu tulus memohon? Hari ini, saya hadir di hadapan Anda bukan sebagai penceramah biasa, melainkan sebagai seorang mentor, seorang ustadz yang telah banyak menyaksikan perjuangan saudara-saudari kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Saya telah menghabiskan banyak waktu merenungkan, mempelajari, dan menggali hikmah dari kitab suci kita, Al-Quran, dan teladan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang esensi doa. Dan apa yang akan saya sampaikan kepada Anda hari ini adalah sebuah pengetahuan vital, sebuah kunci yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita, namun sangat menentukan nasib doa-doa kita di sisinya. Anda mungkin berpikir, bukankah semua doa baik adanya, asalkan niatnya tulus? Sebuah pemikiran yang sangat manusiawi, dan memang, Allah Maha mengetahui isi hati. Namun, ada sebuah nuansa yang seringkali terlewatkan. Sebuah batasan, sebuah adab, yang jika kita langgar tanpa sadar, bisa membuat niat baik kita justru berbuah larangan. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada beberapa jenis doa, beberapa permohonan, yang meskipun lahir dari hati yang bersih dan niat yang baik, justru dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita terus-menerus memanjatkan doa-doa ini, kita bukan hanya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga berpotensi menjauhkan diri dari rahmat dan keberkahannya. Ini bukan tentang Allah yang tidak ingin mengabulkan, melainkan tentang kita yang mungkin belum memahami adab dan batasan dalam memohon kepada Zat yang Maha Agung. Mengapa Allah, yang Maha Pengasih, bisa menolak doa tulus hamba-Nya? Pertanyaan ini mungkin bergelora di benak Anda, seperti juga pernah bergelora di benak banyak saudara kita yang lain. Mari kita bayangkan sejenak. Berapa banyak di antara kita yang merasa putus asa, merasa doa-doanya hanya menggantung di udara? Seorang ibu yang berdoa siang malam untuk kesembuhan anaknya namun tak kunjung membaik. Seorang pedagang yang berdoa agar rezekinya lancar namun justru terlilit hutang. Seorang pemuda yang berdoa meminta petunjuk namun merasa semakin tersesat. Perasaan ini bisa menggerogoti iman, menumbuhkan keraguan, bahkan membuat kita merasa jauh dari Allah. Rasa sakit dan kebingungan ini adalah realitas yang pahit. Anda merasa telah melakukan segalanya, telah bersujud dalam tangisan, namun pintu-pintu langit seolah tertutup. Ini bukan hanya sebuah perasaan kosong, melainkan sebuah beban emosional yang dapat menghancurkan semangat hidup dan keimanan seseorang. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Pertanyaan ini seringkali membayangi setiap langkah kita. Setiap kali kita mengangkat tangan, setiap kali air mata jatuh membasahi sajadah. Kita ingin sekali memahami, ingin sekali menemukan jawaban yang menenangkan hati, jawaban yang bisa membuka kembali gerbang harapan itu. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata, kisah seorang saudara kita, sebut saja namanya Pak Arman. Beliau adalah seorang pekerja keras, seorang kepala keluarga yang sangat mencintai keluarganya. Setiap malam, Pak Arman selalu memanjatkan doa, memohon kelancaran rezeki agar bisa melunasi tumpukan hutang yang membelitnya. Beliau sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, bahkan sering bersedekah sebatas kemampuannya. Niatnya sangat baik, ingin membahagiakan keluarganya, ingin bebas dari lilitan hutang. Namun, anehnya, setiap kali usahanya membaik sedikit, selalu saja ada ujian yang datang. Entah itu sakit mendadak, kerusakan kendaraan, atau pengeluaran tak terduga yang membuat Pak Arman kembali terpuruk. Beliau merasa sangat putus asa, bahkan mulai mempertanyakan, apakah Allah tidak mencintaiku?
Mengapa semua doaku tidak pernah dikabulkan? Ada kelelahan dalam sujudnya, ada keputusasaan dalam setiap tetesan air matanya. Suatu hari, ia datang kepada saya dengan mata sembab dan bahu yang lunglai. Ia bercerita panjang lebar tentang usahanya dalam berdoa dan beribadah, namun seolah tak ada satupun yang membuahkan hasil. Saya mendengarkan dengan seksama, dan saya melihat kesungguhan dalam hatinya. Namun, saya juga melihat ada celah, ada sebuah detail kecil yang luput dari perhatiannya. Celah inilah yang menjadi penyebab mengapa doa-doanya, meskipun niatnya baik, 5 doa ini sebenarnya dilarang keras oleh Allah, atau setidaknya tidak optimal. Kisah Pak Arman ini adalah cerminan dari banyak dari kita. Kita tulus, kita berusaha, namun terkadang kita terjebak dalam pola doa yang tanpa sadar justru menghambat keberkahan. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama seperti Pak Arman. Perasaan bahwa Anda sudah melakukan segalanya, sudah berusaha keras, sudah berdoa dengan sepenuh hati, namun hasil yang diharapkan tak kunjung tiba. Anda tidak sendiri dalam kebingungan ini. Jutaan umat muslim di seluruh dunia mungkin mengalami perasaan serupa. Kita semua, sebagai manusia, ingin doa-doa kita dikabulkan. Kita ingin merasa dekat dengan Allah, merasa bahwa Dia mendengar setiap bisikan hati kita. Adalah naluri manusiawi untuk mencari pertolongan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, terutama saat kita menghadapi kesulitan. Namun, seringkali kita lupa bahwa berdoa bukan sekadar meminta. Berdoa adalah sebuah seni, sebuah adab, sebuah bentuk komunikasi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang siapa yang kita ajak bicara, dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan permohonan kita. Psikologi di baliknya sederhana. Kita ingin kontrol, kita ingin kepastian, kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita. Tetapi di hadapan Allah, kita harus melepaskan semua itu. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya, termasuk dalam cara kita berdoa. Kita harus memahami bahwa ada batas-batas yang telah ditetapkannya, dan melampaui batas itu, meskipun dengan niat yang murni, bisa berakibat fatal bagi keberterimaan doa kita. Bagaimana kita bisa memastikan setiap doa kita selaras dengan kehendaknya, dan bukan malah terjerumus pada larangan? Inilah pertanyaan krusial yang akan kita jawab bersama. Dan sekarang, kita akan mulai mengungkap tirai yang menutupi kebenaran ini. Kita akan membahas jenis pertama dari doa-doa yang, meskipun niatnya baik, dilarang keras oleh Allah. Ini adalah hal yang mungkin jarang Anda dengar di majelis taklim biasa, namun sangat penting untuk kita pahami. Doa pertama yang dilarang, memohon sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau akal sehat. Banyak di antara kita yang, dalam keputusasaan atau ketidaktahuan, memohon hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, atau bahkan hal-hal yang mustahil secara akal dan hukum alam yang telah Allah tetapkan. Contohnya, seseorang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku kaya raya dalam sekejap tanpa perlu bekerja keras." Atau, "Ya Allah, matikanlah musuh-musuhku dengan cara yang kejam." Atau bahkan, "Ya Allah, izinkanlah aku melakukan perbuatan dosa ini namun tetap Engkau ampuni." Ini adalah contoh-contoh doa yang bertentangan dengan syariat Allah. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, untuk mencari rezeki yang halal, dan untuk berlaku adil. Meminta sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini sama saja dengan meminta Allah melanggar aturan yang Dia sendiri tetapkan. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kebijaksanaan dan keadilan Allah. Dan ini juga bisa termasuk doa meminta hal-hal yang tidak mungkin terjadi seperti meminta hidup abadi di dunia, atau meminta untuk melihat hal-hal gaib yang memang sengaja dirahasiakan oleh Allah. Doa seperti ini mencerminkan ketidakridhaan terhadap ketetapan dan kebijaksanaan Allah, serta kebodohan akan batasan-batasan syariat. Allah tidak akan mengabulkan doa yang menuntut Dia untuk melanggar hukumnya sendiri, baik hukum syariat maupun hukum alam. Ini bukan berarti Allah tidak mampu, melainkan karena Dia maha bijaksana dan maha adil. Keberkahan dalam doa datang dari keselarasan dengan kehendak dan hukumnya. Doa kedua yang dilarang, doa yang mengandung kesombongan atau menantang kehendak Allah. Ada kalanya, dalam ketidaksadaran, kita berdoa dengan nada yang seolah-olah menuntut atau bahkan mencoba mendikte Allah. Misalnya, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada,
kabulkanlah doaku ini sekarang juga. Jika tidak, maka... Atau, ya Allah, aku telah melakukan ini dan itu, jadi sudah sepantasnya Engkau mengabulkan permohonanku. Doa seperti ini, meskipun niatnya mungkin untuk menunjukkan kesungguhan, justru mengandung unsur kesombongan dan ketidaksabaran. Kita sebagai hamba tidak berhak mendikte Sang Pencipta. Kita tidak memiliki posisi untuk menantang atau menguji Allah. Doa seharusnya adalah bentuk rendahan hati, pengakuan atas kelemahan diri, dan penyerahan total kepada kehendak-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang berdoa seolah-olah memberi syarat atau merasa berhak atas sesuatu dari Allah. Perasaan berhak ini seringkali muncul karena kita merasa telah melakukan banyak ibadah atau amal saleh. Namun, perlu diingat bahwa semua amal kebaikan kita hanyalah titipan dan karunia dari Allah. Kita tidak pernah bisa menuntut apapun darinya. Keikhlasan sejati adalah melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan imbalan langsung atau bahkan menganggapnya sebagai transaksi. Doa adalah ibadah, bukan kontrak. Dan inilah salah satu alasannya mengapa Allah menolak doa yang niatnya baik namun terbungkus dalam kesombongan atau ketidaksabaran. Kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun, dan kita adalah Al-Fakir, yang sangat membutuhkan Dia. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar daftar larangan. Memahami alasan di balik larangan ini adalah kuncinya. Ini bukan sekadar larangan sepihak, melainkan sebuah petunjuk dari Allah untuk kebaikan kita sendiri. Ini adalah fondasi pertama untuk memperbaiki kualitas doa kita. Apa akibatnya jika kita terus-menerus memanjatkan doa-doa yang terlarang ini? Dampaknya bukan hanya sekadar doa tidak dikabulkan, melainkan bisa lebih jauh dari itu. Pertama, Anda akan merasakan semakin jauh dari Allah. Perasaan putus asa, frustrasi, dan keraguan akan mengikis iman Anda sedikit demi sedikit. Anda akan mulai merasa bahwa ibadah Anda sia-sia, dan hubungan spiritual Anda stagnan. Ini akan menciptakan jurang pemisah antara Anda dan rahmat Allah. Kedua, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan yang sebenarnya. Setiap doa yang benar adalah sebuah pintu menuju kebaikan, rezeki, dan perlindungan dari Allah. Jika pintu ini terus-menerus tertutup karena doa-doa yang tidak sesuai, Anda akan kehilangan banyak hal baik dalam hidup Anda. Rezeki yang seharusnya lancar bisa tersendat, kesehatan yang seharusnya terjaga bisa terganggu, dan ketenangan hati yang seharusnya Anda rasakan bisa berubah menjadi kegelisahan. Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, memohon sesuatu yang terlarang atau dengan cara yang tidak sesuai bisa menunjukkan kurangnya adab dan pengagungan kita terhadap Allah. Ini bisa menjadi bentuk kesombongan atau ketidaksabaran yang tidak disukai oleh Allah, dan dalam jangka panjang, bisa mempengaruhi posisi kita di sisinya. Bukankah kita ingin menjadi hamba yang dicintai dan diridai? Maka, memahami dan menghindari doa-doa ini adalah langkah awal yang krusial. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah gambaran utuh tentang bagaimana mengoptimalkan doa-doa Anda sehingga menjadi mustajab. Baik, mari kita lanjutkan dengan poin-poin penting berikutnya, yang akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang adab berdoa yang sesungguhnya, serta bagaimana memastikan setiap doa kita selaras dengan kehendak-Nya. Ini adalah bagian dari rahasia doa mustajab, yang akan membantu Anda memperbaiki kualitas doa Anda. Doa ketiga yang dilarang, doa memutus silaturahmi atau menimbulkan kejelekan bagi orang lain tanpa hak. Seringkali, dalam kemarahan atau kekecewaan, kita tergelincir untuk berdoa yang isinya merugikan orang lain secara zalim. Misalnya, "Ya Allah, bangkrutkanlah dia," atau "Ya Allah, musnahkanlah keluarga itu," tanpa dasar kebenaran atau hak yang syar'i. Islam adalah agama rahmat, agama yang mengajarkan kita untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik, dan memaafkan. Mendoakan keburukan bagi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah bentuk melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa seperti ini, karena Dia Maha Adil dan tidak menyukai kezaliman. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita untuk tidak mendoakan keburukan bagi diri sendiri,
anak-anak, atau harta benda, karena mungkin saja doa tersebut bertepatan dengan waktu mustajab dan dikabulkan. Apalagi jika doa itu ditujukan untuk keburukan orang lain tanpa hak. Jika seseorang telah menzalimi kita, syariat memang memperbolehkan kita untuk membalasnya dengan doa. Namun ini pun harus dengan batasan yang adil, tidak berlebihan. Namun, jauh lebih baik adalah mendoakan kebaikan, hidayah, atau bahkan memaafkan. Doa yang dipenuhi kebencian dan keinginan untuk merugikan orang lain, meskipun niatnya mungkin membalas dendam atas ketidakadilan yang dirasakan, justru akan kembali kepada kita sebagai energi negatif. Allah tidak akan menjadi perantara bagi keburukan dan kezaliman. Ini adalah salah satu kesalahan dalam berdoa yang harus kita hindari. Doa keempat yang dilarang, doa yang bertanya atau meragukan kekuasaan Allah. Terkadang, tanpa sadar, kita berdoa dengan nada keraguan atau seolah-olah menguji kekuasaan Allah. Misalnya, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar bisa memberiku ini?" Atau, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku keajaiban MU sekarang juga agar aku percaya." Doa seperti ini adalah bentuk kekurang ajaran dan meragukan kemahakuasaan Allah. Keyakinan, iman, adalah dasar dari setiap doa. Ketika kita berdoa, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mampu, dan Maha Bijaksana. Keraguan dalam hati akan membatalkan esensi doa itu sendiri. Allah tidak suka jika hambanya menguji Dia, karena Dia adalah Sang Pencipta, bukan makhluk yang perlu dibuktikan keberadaan atau kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh." Keraguan adalah penyakit hati yang paling berbahaya bagi doa. Mengapa berdoa jika kita tidak yakin kepada siapa kita berdoa? Doa yang tulus lahir dari keyakinan yang kokoh. Jika kita masih bertanya-tanya atau meragukan, itu berarti pondasi iman kita masih goyah. Ini bukan berarti Allah tidak mampu menyingkirkan keraguan kita, tetapi bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu untuk membangun keyakinan itu dalam diri kita. Allah akan menguji keyakinan kita, bukan berarti Dia membutuhkan bukti. Doa kelima yang dilarang, doa yang hanya bersandar pada perhitungan duniawi semata. Ini adalah bentuk doa yang sangat halus dan seringkali tidak kita sadari. Kita berdoa untuk sesuatu, namun dalam hati kecil kita sudah membuat perhitungan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena kondisi finansial, kondisi sosial, atau kondisi fisik kita. "Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, tapi kayaknya nggak mungkin deh, aku kan cuma karyawan biasa." Atau, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, tapi kata dokter sudah parah sekali." Doa seperti ini, meskipun diucapkan, namun hatinya tidak sepenuhnya berserah kepada kemahakuasaan Allah. Hati kita masih terikat pada keterbatasan duniawi, pada logika dan perhitungan manusia. Padahal, Allah adalah Zat yang maha melampaui segala batas. Dia menciptakan sebab dan akibat, namun Dia juga bisa menciptakan keajaiban di luar sebab dan akibat. Mengapa kita membatasi kekuasaan Allah dengan pikiran dan perhitungan kita yang serba terbatas? Doa haruslah menjadi wadah untuk melampaui batas-batas kemanusiaan kita, untuk bersandar sepenuhnya pada kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Ini adalah esensi tawakal yang sejati. Nabi Musa alaihi salam pernah memohon sesuatu yang menurut logika manusia tidak mungkin, namun Allah mengabulkannya. Nabi Ibrahim alaihi salam memohon keturunan di usia senja, dan Allah memberinya. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh perhitungan kita. Jika niat kita baik, tapi hati kita penuh keraguan akan kemampuan Allah, maka doa itu akan kehilangan kekuatannya. Ini adalah 5 jenis doa yang, meskipun niatnya baik, sebenarnya dilarang keras oleh Allah. Sekarang, Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana cara agar doa saya terkabul? Bagaimana kita bisa memastikan setiap doa kita selaras dengan kehendak-Nya? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan inilah inti dari apa yang ingin saya bagikan kepada Anda. Untuk memastikan doa-doa kita diterima dan dikabulkan, kita perlu mengoptimalkan setiap aspek dari proses berdoa kita. Ini bukan sekadar ritual,
melainkan sebuah seni komunikasi spiritual yang mendalam. 1. Murni dan bersihkan niat Anda, ikhlas. Pondasi utama dari setiap ibadah, termasuk doa, adalah niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan berdoa untuk pamer, untuk mencari pujian manusia, atau untuk menguji Allah. Berdoalah karena Anda membutuhkannya, karena Anda yakin hanya Dia yang bisa menolong, dan karena Anda ingin mendekatkan diri kepadanya. Niatkan bahwa setiap doa adalah bentuk penghambaan dan pengakuan atas keagungannya. Ketika hati bersih, doa akan menembus hijab. Ingatlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jika niat kita murni karena Allah, maka doa kita akan memiliki bobot yang berbeda di sisinya. 2. Pahami adab berdoa, etika spiritual. Memulai dengan pujian dan syalawat selalu awali doa Anda dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, menyebut nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk pengagungan yang menunjukkan rasa hormat dan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini juga merupakan cara membuka pintu rahmat-Nya. Mengakui dosa dan memohon ampun sebelum meminta. Akuilah kesalahan dan kekurangan diri. Beristighfar dengan tulus. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Pengakuan dosa menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Berdoa dengan yakin dan penuh harap, jangan ragu sedikit pun bahwa Allah mampu mengabulkan doa Anda, bahkan hal-hal yang menurut akal manusia mustahil. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkannya, entah itu secara langsung, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik. Keyakinan adalah bahan bakar utama doa. Tekun dan sabar, jangan terburu-buru mengharapkan jawaban. Berdoalah secara terus-menerus, konsisten, dan jangan pernah putus asa. Allah suka kepada hamba-Nya yang gigih dalam memohon. Kesabaran adalah kunci. Kadang, penundaan adalah cara Allah mengajarkan kita tentang waktu yang tepat dan bentuk anugerah yang lebih besar. Berdoa di waktu mustajab, manfaatkan waktu-waktu istimewa di mana doa lebih mudah dikabulkan, seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, saat hujan turun, pada hari Jumat, atau saat sujud dalam sholat. Ini adalah momen-momen emas yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengangkat tangan dan menghadap kiblat ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kerendahan hati dan penghambaan total. Tidak berlebihan atau melampaui batas, hindari doa yang mengandung kesombongan, menantang Allah, mendoakan keburukan tanpa hak, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan sunatullah. 3. Perhatikan sumber rezeki Anda. Makanan dan minuman yang kita konsumsi, serta pakaian yang kita kenakan, haruslah berasal dari sumber yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang musafir yang mengangkat tangan berdoa, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Rezeki yang halal adalah fondasi fisik bagi setiap doa yang ingin dikabulkan. Ini adalah salah satu kunci utama yang seringkali terabaikan. Pastikan setiap suapan, setiap tetes yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang diridhai Allah. 4. Perbaiki hubungan dengan manusia, hablum minanas. Seringkali, doa kita terhalang karena kita memiliki masalah dengan sesama manusia. Mungkin kita pernah berbuat zalim, tidak menunaikan hak orang lain, atau memutus silaturahmi. Berdoalah untuk memohon ampunan dari Allah dan juga berusahalah untuk meminta maaf serta memperbaiki hubungan dengan sesama. Allah Maha Pengampun, tapi hak-hak hamba-Nya adalah urusan yang berbeda. Menyelesaikan urusan dengan manusia juga membuka jalan bagi terkabulnya doa kita. Ini adalah bagian integral dari kesucian jiwa yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 5. Lakukan amal saleh. Berdoa sambil diiringi amal saleh lainnya akan memperkuat doa Anda. Sedekah, membantu sesama, menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang tua,
Semua ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang akan menaikkan derajat doa Anda di sisi Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka bukan hanya berdoa, tapi juga mengiringinya dengan perbuatan baik yang konsisten. Ini akan menunjukkan kesungguhan Anda dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya saat meminta, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan Anda. 6. Pahami hikmah di balik penundaan atau penggantian doa. Allah tidak selalu mengabulkan doa persis seperti yang kita inginkan, persis pada waktu yang kita harapkan. Terkadang, Dia menunda untuk waktu yang lebih baik. Terkadang, Dia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita, sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Dan terkadang, Dia menolaknya untuk mencegah keburukan yang lebih besar menimpa kita. Ini adalah bentuk kasih sayang dan kebijaksanaannya. Jangan pernah merasa bahwa doa Anda tidak dikabulkan. Yakinlah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya, asalkan kita senantiasa berdoa dengan adab yang benar, dengan hati yang ikhlas, dan dengan keyakinan yang kokoh. 7. Doakan kebahagiaan dan kebaikan untuk orang lain. Salah satu cara terbaik agar doa kita dikabulkan adalah dengan mendoakan kebaikan bagi saudara kita sesama Muslim. Ketika Anda mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, malaikat akan berkata, "Amin," dan untukmu juga sama. Ini adalah investasi spiritual yang sangat berharga. Semakin banyak kebaikan yang Anda doakan untuk orang lain, semakin banyak pula kebaikan yang akan kembali kepada Anda. Ini menunjukkan jiwa yang altruis, yang tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kebaikan umat. Saudaraku yang tulus, ini adalah peta jalan menuju doa yang mustajab. Ingatlah, bahwa meskipun niatnya baik, 5 doa ini sebenarnya dilarang keras oleh Allah. Namun, sekarang Anda telah memahami bukan hanya larangannya, melainkan juga fondasi dan adab yang benar dalam memohon kepada Sang Pencipta. Ini bukan tentang Allah yang tidak ingin mengabulkan, melainkan tentang kita yang perlu belajar cara meminta yang benar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Setiap doa adalah bisikan cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, sebuah bukti ketidakberdayaan kita di hadapan kemahakuasaannya. Amalkan ilmu ini, praktikan dalam setiap sujud dan setiap angkatan tangan Anda. Rasakan perubahannya dalam hidup Anda. Ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan hubungan yang lebih erat dengan Allah menanti Anda. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sebuah doa penutup yang mengikat semua hikmah yang telah kita bahas. Doa yang mencerminkan kerendahan hati, keyakinan, dan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Semoga doa ini menjadi penutup yang membuka pintu-pintu keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi MU, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Ya Allah, kami hamba MU yang lemah dan penuh dosa, yang seringkali lalai dalam mengingat MU, yang seringkali hilaf dalam bertindak, dan yang mungkin telah salah dalam cara kami memohon kepada MU. Ampunilah kami, ya Allah, atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak. Sucikanlah hati kami dari kesombongan, dari keraguan, dari kezaliman, dan dari segala penyakit hati yang menghalangi terangkatnya doa-doa kami kepada MU. Ya Allah, kami memohon kepada MU, dengan nama-nama MU yang maha indah dan sifat-sifat MU yang maha agung. Jadikanlah setiap doa kami yang kami panjatkan, meskipun niatnya baik, senantiasa selaras dengan kehendak dan syariat MU yang sempurna. Lindungilah kami dari memohon hal-hal yang Engkau larang, dari meminta sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan MU, dari menantang kekuasaan MU, dan dari membatasi kemahakuasaan MU dengan akal dan perhitungan kami yang serba terbatas. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa berdoa dengan adab yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dengan keyakinan yang kokoh, dengan ketekunan, dan dengan kesabaran. Jadikanlah setiap tangisan kami di hadapan MU sebagai curahan cinta dan pengakuan akan kefakiran kami di hadapan kekayaan MU. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami dari jalan yang halal dan berkah, jauhkanlah kami dari segala bentuk riba dan haram. Mudahkanlah urusan-urusan kami,
hilangkanlah beban hutang kami, sembuhkanlah penyakit kami, dan berikanlah keturunan yang syalih bagi kami yang belum memilikinya. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, teguhkanlah iman kami, dan istiqamahkanlah kami dalam menjalankan syariat MU. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang selalu bersyukur, bersabar, dan ridha atas setiap ketetapan MU. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kebingungan mencari petunjuk, jangan Engkau biarkan kami berputus asa dari rahmat MU, dan jangan Engkau biarkan kami merasa jauh dari MU meskipun kami senantiasa berusaha mendekat. Ya Allah, kami berharap agar setiap doa kami, setiap sujud kami, setiap air mata kami, menjadi jembatan yang menghubungkan kami dengan MU. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.